Halo semuanya, balik lagi nih di acara Bincang Milenial, bincangnya anak-anak milenial. Nah, hari ini kita mengusung tema yaitu tetap berolahraga walaupun zaman sudah berbeda. Nah, ini salah satu tema nih yang sangat relate nih kalau kata anak sekarang itu sangat relate pada anak-anak Gen Z yang biasanya itu suka sekali rebahan. Wah, ternyata rebahan ini tidak baik untuk kesehatan kita loh teman-teman. Harusnya kita ini berolahraga meskipun hanya 1 jam atau 2 jam per hari agar kebugaran kita tetap terjaga. Dan untuk mendukung tema kita pada hari ini, kita sudah mengundang nih seorang yang sangat suka berolahraga. Bahkan olahraga sudah menjadi dari bagian kehidupannya. Kita panggil saja. Selamat sore Mas Eka, apa kabar? Selamat sore, kabar baik seperti biasa, sehat. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan, berarti ini agak beda server ya? Ya. Kalau saya alhamdulillah aja ya ini. Ya, Mas. Alhamdulillah kalau baik. Nah, Mas Eka ini kan suka olahraga banget nih. Ya, betul. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang memotivasi Mas Eka itu senang sekali dalam berolahraga? Apakah itu karena Mas Eka pengen tampil beda dari yang lain atau Mas Eka pengen mengejar sesuatu nih dari berolahraga? Ya, kalau dari motivasi saya kan ini zaman-zaman mudah ya, zaman-zaman penuh teknologi yang memudahkan kita dalam segala hal. Jadi kita jadi terbiasa gampang, jadi males juga, banyak gampangnya, jadi juga susah dan jarang gerak, jadi bikin kita kurang sehat juga. Jadi kita harus tetap olahraga tidak untuk membesarkan otot, tapi untuk kesehatan juga. Itu motivasi pertama. Dan juga untuk kesehatan itu pasti, karena emang olahraga emang dari dulu sampai sekarang itu emang pasti baik untuk kesehatan. Dan itu tidak boleh terlupakan sampai zaman-zaman apapun, itu pasti ada. Asal tidak berlebihan juga ya. Betul. Untuk olahraga sendiri, apa sih yang Mas Eka sukai atau Mas Eka favoritkan? Atau kalau bisa sih yang bisa atau yang biasa dilakukan di rumah, itu contohnya apa aja sih? Kalau biasa saya lakukan itu saya pergi gym. Ya, latihan fisik biasa. Atau terkadang saya juga ikut dalam olahraga bidang-bidang seperti basket. Oh, basket ya, ikut juga. Saya basket, badminton, itu semua saya olahraga, itu semua bisa. Semua Tapi bisa. kecuali sepak bola itu saya kurang menguasai dan juga kurang suka, karena emang dari kecil juga jarang dikasih tahu sama diajarin tentang sepak bola. Jadinya emang kurang suka dan kurang bisa di olahraga itu. Kalau lainnya ya bisa dibilang bisa gitu. Menguasai gitu ya. Nggak jago banget tapi bisa. Gitu. Menguasai. Kalau yang menjadi favorit tetap ke gym ya? Ya, saya gym karena di gym itu emang kan saya suka bentuk otot, bentuk badan gitu ya. Itu kan kalau di gym itu pastinya emang buat untuk bentuk badan gitu emang. Kalau olahraga di bidang-bidang seperti basket, sepak bola kan itu kayak melatih skill. Di badan emang nggak terlalu kelihatan, mungkin memang ada di badan yang kelihatan banget gitu. Tapi kalau di gym itu emang lebih fokus ke bentuk badan gitu. Bentuk badan. Ya, bentuk badan dan kekuatan, power gitu. Itu pasti teruji banget kalau di gym. Jadi terlihat sekali ya, ini dari badannya Mas Eka ini sudah sangat kekar, beda sama saya. Ini harus saya harus ikut Mas Eka ini harusnya ke gym. Boleh. Aduh, ini harus saya bentuk. Ini pasti ceweknya suka ini. Banyak yang suka ini pasti. Kalau boleh tahu nih, apakah benar sekarang Mas Eka masih berada di bangku sekolah? Ya, betul. Saya masih bersekolah di SMK. Oh, masih SMK. Lebih tepatnya di SMK 1 Blitar, di jurusan broadcast. Oh, broadcast. Ya, nah, kan Mas Eka ini masih sekolah nih ya. Betul. Nah, itu gimana sih cara mengatur jadwal dari mulai berolahraga, lalu jadwalnya makan, jadwalnya tidur. Itu kan nggak bisa satu hari itu asal-asalan gitu. Ya, betul. Apalagi kalau yang saya tahu nih, anak SMK nih pulangnya itu biasanya nggak tepat waktu nih, ada yang overtime, bahkan ada yang pulang duluan. Itu gimana cara mengatur waktunya dari berolahraga, istirahat, apalagi itu kan penting juga kan ya. Banget. Bisa dibagikan? Kalau pengalaman saya yang emang dari awal saya SMK ini,
emang SMK terkenal dengan jamnya yang over, atau apalagi kalau kalian lagi di produktif, Oh ya, banyak praktek tugas-tugas gitu ya. tugas-tugas praktek yang emang over banget. Lanjut, lanjut. Lalu itu emang buat kita kayak susah buat ngatur jadwal. Tapi kalau buat saya itu tetap lakuin olahraga meskipun nggak lama-lama. Nggak lama. Jadi sekitar 1 jam atau cuma 45 menit itu, pokok di hari itu tetap ada olahraga, itu rasanya kayak nggak ada yang tertinggal gitu. Kalau nggak olahraga itu rasanya ada yang kurang. Ada yang kurang gitu karena ya. udah jadi kebiasaan. Jadi gitu kebiasaan, bukan lagi sekedar hobi ya. Jadi kalau cara mengaturnya ya kalian pulang jam berapapun, kalian bisa lakuin olahraga, nggak perlu ke gym, nggak perlu cari lapangan untuk olahraga apa ya. Kalian cukup olahraga dasar seperti push up, sit up, pull up, itu udah cukup, karena ya emang semua olahraga ya sama-sama untuk menyehatkan badan. Jadi mau olahraga apapun, yang penting keluar keringat itu pasti menyehatkan. Jadi setiap hari itu pastilah ya disempatkan waktu, entah itu 1 jam atau 30 menit itu sudah cukup ya untuk latihan dasar. Nah, untuk Mas Eka nih masih sekolah, berarti kan membagi waktunya waktu pulang sekolah ataupun nganu. Nah, ini teman-teman bisa dicontoh nih. Kalau Mas Eka ini kan olahraganya waktu pulang. Nah, kalau kalian masih sekolahnya masih overtime, bisa tuh. Kalau guru lagi menjelaskan, kalian di belakang itu push up gitu bisa itu. Angkat meja gitu bisa kan Mas? Bahaya Mas, malah dihukum nanti kenapa itu. Aduh. Oke Mas, kita tahan dulu. Kita break dulu sebentar setelah yang satu ini. Itu bukannya Zaki ya? Ngapain dia di situ? Hayo! Aku mau keluar bentar. Ya udah, ayo. Jangan membolos, sayangi masa depan Anda. Ya, kembali lagi di acara Bincang Milenial. Kita lanjutkan Mas Eka tadi perbincangan kita. Nah, untuk pertanyaan saya selanjutnya nih, makanan apa aja sih yang biasa dikonsumsi oleh Mas Eka sendiri? Kan biasanya katanya tadi Mas Eka kalau olahraga itu bikin badan gitu kan. Betul. Otomatis makanan yang dikonsumsi itu juga bukan sembarang makanan gitu ya. Jadi apa aja sih yang biasanya orang makan kalau membentuk badan itu yang penting apa aja? Bisa dibagikan? Ya, kalau sebenarnya semua makanan bagus, tapi ada komposisinya sendiri. Komposisi sendiri. Pernah ada orang bilang kalau ya sesuatu yang bagus, tapi kalau kebanyakan tetap nggak baik kan. Iya, Ya, betul. jadi makan tetap harus seimbang. Dan kalau mau bentuk otot atau bentuk badan itu harus dipentingin itu protein. Protein. Ya, protein itu harus banyak dan harus sesuai sama kebutuhan badan. Jadi kalau saya itu membentuk badan dengan mengonsumsi yang berprotein itu biasanya ya dada ayam. Dada Ya, ayam. dada ayam itu karena murah kan, Betul. gampang didapat, Enak juga. dan juga enak masaknya. Jadi masaknya juga gampang itu. Betul. Kalau saya yang paling gampang itu di dada ayam, dicuci, dibersihkan, terus direbus. Direbus. Ya, direbus. Dan juga habis direbus itu ditumis. Ditumis. Ya, ditumis. Oh, jadi tidak digoreng dengan minyak yang Ya, banyak gitu. kalau digoreng kan sama aja, itu minyaknya Iya, minyak jenuh kan. minyak jenuh. Ya, jadi sama aja mengotori Lemak tak tubuh jenuh kita gitu lagi. ya. Betul, Badan betul. kita jadi nggak sehat lagi. Jadi habis direbus terus ditumis dengan minyak yang sedikit, jangan banyak-banyak. Sama aja kayak digoreng. Iya, gitu. betul juga sih. Ditumis, nanti dikasih sayuran juga. Sayuran. Juga ya nanti
saya sih bumbu-bumbu. Kalau micin ya enggak boleh banyak-banyak tapi boleh, tapi enggak boleh banyak-banyak. Betul, Pak. betul, Nah, betul. itu udah enak banget apalagi sama sambel itu kan. Waduh, jadi lapar nih. As. Kapan-kapan bawain ya? Boleh, Kayaknya boleh. enak tuh. Saya mau Boleh. coba. Untuk favorit Mas Eka berarti tadi makanan yang berprotein tinggi juga ya? Iya. Seperti dada ayam. Kalau telur suka? Telur suka itu sebenarnya juga mengandung protein yang paling murah itu ya telur. Telur. Ada lagi Ayam. tempe. Oh, tempe. Tempe, tahu itu Wah. kan dari kedelai itu kan ada proteinnya Betul, juga. betul. Itu untuk orang-orang yang untuk menengah ke bawah itu tetap bisa banget meskipun Tetap nggak bisa bisa. beli ayam tiap hari itu tempe bagus. Tempe ya, bagus. bagus itu. Nah, kalau teman-teman mau bikin badan yang bagus kayak Mas Eka ini, bisa mulai dengan makan makanan yang sehat. Seperti yang Mas Eka bilang tadi, dengan tinggi protein. Dan jangan lupa, tetap 4 sehat, 5 sempurna Ya, nih. betul. Nah, mau tanya nih, sehari itu biasanya kalau berolahraga itu berapa jam sih? Atau berapa sih yang paling lama Mas Eka pernah lakukan nih? Kalau untuk saya itu yang sering ya, yang Yang sering sering. itu saya latihan di gym atau di rumah itu sekitar 3 sampai 4 jam. Itu yang seringnya. Karena apa ya? Emang orang bilang itu kayak lama banget gitu kan. Iya. Tapi itu untuk saya udah karena udah hobi dan udah hobi. terbiasa kan jadi kebiasaan. Jadi Iya. kayak nggak kerasa gitu tiba-tiba udah 3 jam, Udah 4 3 jam. ya gitu. Jadinya ya saya seringnya segitu karena Hmm. emang saya udah tata jadwalnya jadi kayak ya emang badan saya emang perlunya segitu. sekitar, Perlunya ya, segitu. 3-4 jam gitu. Jadi udah dijadwalkan ya per hari 3 jam bentuk latihannya seperti Ya, apa, betul. kebutuhannya apa, besok lagi udah dijadwalkan betul, gitu. betul banget. Ah, Betul banget. Lalu kalau paling lama itu berapa ya? Sekitar 5 atau 6 jam itu saya. 5 sampai Iya. 6 jam. Itu Setengah apa ya? hari itu. Iya, itu. Nggak capek itu. Duh ya kalau capek itu pasti, tapi karena Pasti. ya suka jadinya Suka, ya. iya, betul. Nggak kerasa capeknya. Itu Apapun karena yang apa ya disuka. itu? Itu karena kemarin mungkin ya. Kemarin. Ya bulan-bulan kemarin karena saya SMK jadi ada PKL. Nah, PKL itu kan jadwalnya padat banget kan, nggak bisa istirahat. Daripada nanti kalau olahraga malah nggak bisa istirahat kan jadinya sakit. Betul, Jadinya betul. saya tunda dulu olahraga saya, terus akhirnya kayak selesai PKL saya kayak balas dendam gitu loh. Wah, balas dendam Ya nih. karena ya udah lama nggak bisa olahraga, ini saya balas Betul. dendam langsung 6 jamin gitu. 6 Ya jamin, langsungnya aduh. meskipun capek tapi kayak terbalas gitu loh. Terbalas ya, kan, udah beberapa bulan nggak olahraga gitu, puas lah tapi. Ada rasa puasnya Ya, gitu ada ya. puas Tapi sendiri. olahraga dari waktu 6 jam itu kan cukup lama nih. Ada nggak sih rasa nyeri atau kalau bahasa Jawanya itu jarem gitu? Ya, ya kalau itu emang semua orang, semua kalangan kalau habis olahraga itu pasti ada jarem, Pasti ada. nyeri, atau biasa disebut itu dum. Dum. Ya, dum itu disebut karena itu penjelasan ilmiahnya Singkat, ya itu iya. kayak kalian olahraga, Mm-mm. habis itu kalian olahraga itu otot kalian itu dirusak. Dirusak? Ya, dirusak. Anggapnya dirusak lalu dibentuk atau dipulihkan sendiri dengan tubuh kalian Mm-mm. itu dengan otot-otot yang baru. Makanya Ah. kalian nggak cukup olahraga aja Hmm. karena olahraga nggak akan bisa Maksimal. kalau nggak ada makan sama istirahat. Karena olahraga itu sebenarnya cuma bagian kecil dari pembentukan badan. Yang paling penting itu sebenarnya makan dan tidur. Istirahat itu penting. Jadi kalian harus makan 4 sehat 5 sempurna tadi. Betul. Terus tidurnya harus cukup 8 jam sehari. Itu wajib, nggak boleh kurang. Lebih sebenarnya ya boleh, tapi sebenarnya kelamaan kalau lebih Iya, kan ya. betul, Ya, betul. Normalnya 8 jam. 8 jam. Jadi itu yang membuat tubuh kalian jadi lebih kekar atau lebih kelihatan ototnya. Karena ketika tubuh kalian selesai latihan kan kalian merusak otot. Hmm. Nah, otot itu bahasa gampangnya itu otot kalian tuh disobek ya, Disobek, tersobek iya. itu lah. Otot-otot kalian tuh sobek-sobek semua. Habis itu kalian harus tidur, makan untuk memberikan energi, terus tidur itu kayak otot kalian tuh kembali lagi Recovery gitu ya? Otot kalian recovery dengan keadaan yang akan lebih membesar gitu loh. Nah, gitu. Jadi tidur itu penting Betul banget betul. pokoknya. Jadi diimbangi gitu ya. Setelah betul. otot kita rusak, kita makan yang ya, banyak dan istirahat yang cukup. ya. Itu nanti akan terbentuk seperti tubuhnya Mas Eka nih. Wah, keren banget nih. Nah, ini nih yang mungkin jadi pertanyaan untuk para kaum Gen Z nih. Apa sih manfaat yang didapat dari berolahraga secara rutin sama melakukan pola hidup sehat? Manfaatnya itu ya
pastinya banyak kan ya. Banyak ya, betul, Tapi ya betul. itu orang-orang melihatnya itu kayak capek, Capek, terus betul sih. sakit semua. Ya itu memang ada, memang pasti terjadi. Tapi Prosesnya ya gitu itu ya. proses untuk jadi lebih sehat gitu kan. Betul, betul. Jadi manfaatnya itu pasti tubuh kita sehat mulai dari zaman kapanpun olahraga itu pasti menyehatkan badan. Nggak ada Betul. kata olahraga merusak badan atau bikin nggak sehat itu nggak mungkin itu. Hmm. Olahraga pasti membentuk badan dan membuat badan lebih sehat. Atau kalian emang pasti ada yang bilang aku nggak mau membentuk badan dan aku nggak mau olahraga. Oke, emang olahraga itu tidak selalu membentuk badan. Ada olahraga yang cuman senam itu termasuk olahraga dan itu tidak selalu membentuk badan, tapi itu membuat kita menjadi sehat. Lebih bugar gitu ya. Betul. Jadi itu menyehatkan badan, bukan selalu membentuk badan olahraga itu. Itu. Betul. Olahraga itu sangat penting, meskipun cuma sebentar. Itu bisa mengatur tubuh kita agar lebih fit untuk kedepannya nih. Nah, ini nih buat Gen Z yang mau memulai olahraga nih Mas. Apa sih tips and trick agar workout atau olahraga yang dilakukan itu berhasil? Sebenarnya tips and tricks dari saya itu gampangnya gini. Kalau kalian lihat saya, itu kan olahraganya banyak. Itu karena Iya. udah berulang kali saya Iya, lakuin. udah Sebenarnya dulu terbiasa. nggak sebanyak itu juga. Jadi kalau kalian yang untuk pemula, kalian nggak harus pergi ke gym, harus cari lapangan untuk latihan, nggak usah gitu dulu. Kalian yang pemula itu harusnya latihan yang dasar-dasar dulu. Dasar-dasar dulu. Seperti pull up, push up, sit up, itu membentuk otot-otot dasar. Seperti yang disebutkan di Iya. awal tadi ya, Itu- untuk itu- fondasi. Perlu fondasi banget, karena itu yang akan ngatur ke depannya itu. Ngatur ke depannya. Iya, kan dari dasar itu nanti kita bisa tambah jam lagi, bisa tambah beban lagi, bisa tubuh bisa tambah gede lagi, tambah lebih bagus lagi. Atau biasanya kata-kata untuk anak zaman sekarang tuh lebih estetik gitu. Lebih Iya. estetik, waduh Betul, keren katanya. banget. Nih nanti kalau workoutnya rutin nih, badannya kayak Mas Eka nih, wah keren banget. Jadi pengen nih badannya kayak Mas Eka nih, waduh. Oh iya Mas, ini kita udah di penghujung acara nih. Terima kasih ya Mas Eka udah menemani kita di sore hari ini. Terima kasih tips and triknya hidup sehat. Nah semoga badannya lebih bagus lagi. Terima kasih. Kapan-kapan ajak saya ya supaya boleh, badannya mirip kayak Mas Eka ini. Saya mau banget, ini beda banget loh ini tangannya sama Aduh, tangan Mas Eka Bisa ini. banget, bisa. Jadi buat teman-teman, ayo mulai dari sekarang kita biasakan gaya hidup sehat. Meskipun kita berolahraga sebentar, tidak apa-apa. Meskipun kita tidak ada waktu, sempatkanlah waktu agar tubuh kita lebih sehat dan bugar untuk kedepannya. Terima kasih ya Mas Eka untuk menemani sore hari Sama-sama, ini. ya. Sekian untuk podcast sore hari ini. Saya Satrio Ilham dan Mas Ganesha Eka pamit undur diri. Terima kasih. Sabar. Sabar. Senyumin aja dulu.